Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, banyak sekali pertanyaan tentang dosa zina masa lalu. Dosa zina di masa lalu mungkin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu, dan baru sadar saat ini, ingin bertaubat sekarang, apakah bisa? Dan apakah diampuni? Dan apakah perbuatan zina masa lalu akan berpengaruh buruk terhadap rumah tangga saat ini? Dan bagaimana cara taubatnya? Baiklah, kita simak saja satu persatu. Yang pertama, dosa zina masa lalu dan baru taubat saat ini, apakah bisa? Tentu bisa. Jikalau seseorang mendapatkan hidayah dari Allah dan baru sadar saat ini, segeralah bertaubat. Tidak apa-apa, selama napas masih ada, pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi yang mau bertaubat. Yang kedua, dosa zina masa lalu dan baru bertaubat saat ini, apakah diampuni? Nah, soal diampuni atau tidak, itu urusan Allah. Karena hanya Allah lah yang mempunyai hak untuk memutuskan seseorang diampuni atau tidak. Bahkan kiai, ulama sehebat apapun tidak bisa menentukan seseorang diampuni atau tidak. Tapi setidaknya ada ciri-ciri yang bisa dijadikan gambaran seseorang bisa diampuni atau tidak. Misalnya taubatnya yang sungguh-sungguh atau taubatan nasuha, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan petunjuk hadis Nabi, misalnya yang mengamalkan amalan ini, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari gambaran-gambaran itulah kita bisa meyakini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keputusan sesungguhnya diampuni atau tidak itu hak mutlak, keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saya sarankan kepada siapapun, jangan sibuk berpikir soal diampuni atau tidak. Yang harus kita lakukan saat ini adalah segera bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berhenti dari perbuatan dosa. Dan yakinlah dalam hati bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, dosa zina masa lalu dan baru bertaubat saat ini, apakah akan berpengaruh buruk terhadap rumah tangga saat ini? Jujur, saya belum pernah mendengar keterangan bahwa orang yang suka berzina usahanya bangkrut, rezeki seret, dan lain-lain. Namun berdasarkan realita di kehidupan sehari-hari, saya sering melihat dan menyaksikan orang yang usahanya maju, tokonya besar, berzina, dan akhirnya usahanya bangkrut. Rumah tangga hancur lebur, yang asalnya sudah punya rumah bagus harus berakhir dengan ngontrak rumah kembali dari nol. Wallahu a'lam, apakah benar akibat dosa zina yang diperbuatnya atau bukan. Yang penting bagi kita saat ini yang sudah terlanjur terjerumus dalam dosa zina masa lalu, segeralah bertaubat. Itu yang penting. Dan setelah bertaubat, perbanyak ibadah dan perbanyak sedekah. Sedekah itu penting. Tidak sedikit orang yang bisa selamat dari musibah atau selamat dari kehancuran dengan berkahnya sedekah. Kemudian selanjutnya yang keempat, dosa zina masa lalu dan baru bertaubat saat ini, bagaimana cara taubatnya? Caranya simpel saja. Ada dua bentuk taubat. Yang pertama taubat dengan hati dan yang kedua taubat dengan perbuatan. Taubat dengan hati yaitu tekad yang kuat ingin bertaubat, sungguh-sungguh berhenti dari perbuatan dosa zina atau dosa lainnya yang sudah kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang kedua, taubat dengan perbuatan
yaitu memperbanyak istighfar dan sholat serta amal kebaikan lainnya. Berbanyak zikir, istighfar itu penting supaya dosa kita mudah diampuni dan hati kita menjadi lunak. Karena dengan sering beristighfar, biasanya hati menjadi lunak dan mudah menerima hidayah dari Allah. Selain itu, jangan tinggalkan sholat fardu, baik subuh, zuhur, ashar, maghrib, dan isya, disertai dengan qobliyah dan ba'diyahnya atau rawatibnya. Karena sholat fardu itu merupakan taubat yang sesungguhnya dari seorang hamba. 5 kali dalam sehari semalam kita memohon ampun melalui sholat fardu. Selain itu, bisa juga dengan melaksanakan sholat taubat atau sholat sunnah taubat sebanyak 2 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunnatat taubati rokataini lillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Yang gampang sajalah. Kalau tidak hafal surah Al-Kafirun, bisa surah apa saja yang hafal. Terus lanjutkan sholatnya sampai sujud. Kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Yang tidak hafal surah Al-Ikhlas bisa diganti surah apa saja yang hafal. Lanjutkan sholatnya sampai tahiyat dan salam. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa disimak di video-video saya sebelumnya tentang taubat dari dosa zina. Insya Allah nanti link videonya saya cantumkan di deskripsi video ini. Yang belum tahu deskripsi, Anda klik saja judul video ini, nanti langsung muncul deskripsi. Nah, selanjutnya selain beristighfar dan sholat, dalam video ini saya berikan pula amalan ringan yang bisa membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya yaitu setiap selesai sholat fardu, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 1 kali. Atau mau ditambah dengan zikir la ilaha illallah 33 kali boleh. Dan amalan tersebut dibaca setiap selesai sholat, terutama sholat fardu. Jadi diusahakan, disempatkan setiap selesai sholat fardu sebelum berdoa awali dulu dengan zikir tersebut. Insya Allah sebesar apapun dosa yang kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah sholat masing-masing sebanyak 33 kali dan semuanya berjumlah 99, kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosa-dosanya diampuni walaupun seperti buih air laut. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Siapapun yang punya dosa zina masa lalu atau dosa-dosa lainnya, segeralah bertobat saat ini. Walaupun terlambat, itu masih jauh lebih bagus daripada tidak sama sekali. Mumpung kita masih ada napas dan pintu ampunan Allah masih terbuka lebar. Karena kalau sampai umur keburu habis, maka kita akan menyesal luar biasa. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi wasilah kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.